Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saudara semua dalam keadaan baik? Saudara merasakan berkat Tuhan? Apakah saudara sudah menerima janji Tuhan? Saudara, saat ini akan saya sampaikan pelajaran Alkitab mengenai berharap kepada Tuhan. Ya, berharapnya karena Tuhan pernah berjanji di Yoel pasal 2. Yoel pasal 2, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, ya. Jadi ini janjinya. Janjinya bahwa Tuhan ia akan belas kasihan kepada umatnya. Ini ayat 18. Kemudian Tuhan juga berkata, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Ya. Waktu itu minyak lagi mahal. Ya. Ini Tuhan akan mengirim gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya di laut timur dan barisan belakangnya di laut barat, ya. Akan diusir musuh-musuh. Maka bau busuknya akan bau dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Ya. Jadi saudara ingat, ini ada beberapa janjinya. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ini ya, diulang 2 kali. Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Nah, kalau diulang 2 kali ini berarti kan penting ya, karena Tuhan akan memberikan janjinya. Dia akan memberikan makanan, ada cukup gandum, anggur, minyak, dan musuh-musuh juga akan diusir, sehingga mereka bersukacita. Mereka tidak akan dicela lagi oleh orang lain. Mereka yang sudah mempunyai Tuhan Allah, dan kalau mereka dalam keadaan susah, musuh-musuhnya mencela mereka. Dan ini Yoel ini ditulis untuk memberitahu akan ada hari penghakiman. Namun dia juga tunjukkan bahwa ada janji Tuhan seperti ini. Nah, nanti kita lihat ya, apakah janji itu bisa diterima seperti itu saja. Lalu ayat 22, jangan takut hai binatang-binatang di padang. Ini bahkan binatang ya. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Ya, kalau menghijau kan subur. Ada makanan untuk binatang-binatang. Pohon menghasilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Wah, janjinya enak sekali, ya. Pohon akan menghasilkan buahnya. Nah, saudara-saudara, ini janji yang semua orang ingin, ya. Kalau kita menanam paling senang kalau menghasilkan buahnya. Dan dikatakan juga ya, ini selanjutnya semua ayatnya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah memberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Ya, kalau tidak ada hujan, ini lagi saat ini banyak orang kepanasan. Di negara-negara yang ada summer, yang ada musim panas yang sampai 40 derajat, ada yang 42 derajat. Saudara, itu panas sekali, ya. Dan tetapi Tuhan memberi janji bahwa hujan akan turun pada awal musimnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ini janji Tuhan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan
tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Ya, ini kelimpahan lagi. Ya, tidak takut harga mahal atau apapun, tetapi akan berkelimpahan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, jadi tadinya kan ini dari Yoel 2 ini menunjukkan tadinya bangsa Israel itu kena serangan hama. Ya, hamanya macam-macam belalang seperti ini ya. Belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pengerip. Jadi belalang yang sedang berpindah atau dan macam-macam belalang yang disebutkan sini. Jadi panen-panen semua dimakan belalang. Dan pohon-pohon rusak ya kalau ada banyak belalang. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya saudara, kadang-kadang pada waktu kita kesusahan itu, orang yang memiliki Tuhan, kita percaya pada Tuhan dan dipermalukan karena mereka mengejek mana Tuhannya gitu ya. Tetapi Tuhan akan memulihkan. Ya di sini dikatakan akan memulihkan. Tetapi saudara-saudara, apakah janji itu akan diberikan kepada saudara dan saya? Apakah semua ini akan terjadi pada kita? Nah, kita lihat ya, bahwa janji-janji itu akan terlaksana kalau kita ini saya share screen, saya tunjukkan ya bahwa Tuhan akan memberikan janjinya. Slideshow ya. Kalau kita berharap kepada Allah, Tuhan akan dari Yoel 2:18 tadi ya, ayat 18 sampai 22, Tuhan akan berbelas kasihan, Tuhan akan mengirim makanan sampai kita cukup, Tuhan akan mengusir musuh, dan pohon akan menghasilkan buahnya. Bahkan hujan akan turun pada musimnya, dan semua akan bersorak-sorai karena cukup makanan. Ini janji Tuhan. Namun apa syarat dan ketentuannya? Ya, segala sesuatu tidak bisa terima begitu saja. Kadang-kadang orang-orang itu ingin menerima janji Tuhan, tetapi kita lihat bahwa selalu janji Tuhan itu ada syaratnya. Ya, jadi ayat sebelumnya memberitahu demikian. Ya, ayat dari mulai 12 sampai 17. 12 sampai 17 ya, supaya mereka berbalik kepada Tuhan untuk puasa. Nah, saya bacakan lagi ya. Ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ya, ayat itu tadi sesudahnya. Sebetulnya ini ajakan bertobat dulu baru dikasih janji. Tapi saya berikan pada saudara supaya nyambung ya. Saudara mau terima janji Tuhan, tapi ini syaratnya. Jadi seperti saudara dapat kredit card, semua orang ditawari kredit card. Tetapi kredit card itu ada syarat dan ketentuannya, ya. Dan sering apa-apa yang kita mau terima itu, orang sekolah mau naik kelas, semua orang naik kelas. Asal mengikuti ujian, mengikuti pelajaran. Dan semua orang akan menerima berkat-berkat tadi kalau ya ini
Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Jadi suruh serius, berbaliknya serius. Berpuasa, menangis, mengadu, ini sungguh-sungguh, aduh, meminta dengan sungguh ya, sampai mengaduh, sampai menangis. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, ini sifatnya Tuhan. Ya, Tuhan memang mau kita berbalik, dan Tuhan juga akan biasanya itu memberi pelajaran. Sebetulnya Tuhan sama seperti orang tua ya, memukul anak itu nangis. Orang tua itu pada waktu memarahi anak, memukul anak, sebetulnya hatinya menangis, sedih mengapa anak ini seperti demikian. Ya, dan Allah itu sebetulnya sedih, dia ingin berbalik, dan dia ingin hati kita yang berbalik, bukan pakaian. Karena orang Yahudi itu biasanya kalau mereka bersedih, pakaiannya dikoyak, pakai abu. Tetapi yang Tuhan inginkan apa? Hatinya yang berbalik. Ya, seperti Roma 12 ayat 2 ya. Supaya kita itu jangan seperti dunia ini, tetapi perbaruilah budimu, supaya kamu tahu apa yang benar, apa yang kehendak Allah, apa yang sempurna, apa yang baik, ya. Jadi bagaimana kita berbalik ya? Di sini dikatakan mesti hati dari hati, bukan cuma formalitas di luarnya saja, pakaian dirobek, tetapi hatinya, ya. Nah, ayat 14 kasih tahu, itu sebabnya kita berharap kepada Allah. Tadi juga Allah itu menyesal ya kalau menghukum. Dan di sini dia katakan, siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya, siapa tahu kalau kita bertobat, kalau kita berbalik, maka Allah akan di sini dikatakan Allah akan meninggalkan berkat. Ya, jadi korban sajian. Nah, akhirnya dikatakan tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Jadi disuruh kumpul, maklumkan, beritahu. Kalau tiup sangkakala itu kan semua orang diberitahu, pengumuman supaya mereka berkumpul. Kumpulkan bangsa ini, kuduskan jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua. Ya, orang yang tua. Nah, kumpulkan anak-anak, ya, orang tua, anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, bayi-bayi. Ya. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Bahkan pengantin ya yang lagi honeymoon juga disuruh keluar semuanya. Nah, siapa lagi Saudara? Ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah. Ya, imam-imam, bahkan ini imam-imam, ini pendeta-pendeta ya, pemimpin-pemimpin di gereja disuruh bertobat juga. Ya, mereka disuruh memohon. Dikatakan, dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ya, jadi Tuhan ingin semua orang, besar, kecil, tua, muda, bahkan sampai anak-anak sekalipun, bahkan orang hamba Tuhan, pendeta-pendeta pun diminta supaya bertobat. Ya, supaya mereka betul-betul karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Karena mereka sudah
kurang dekat kepada Tuhan. Tuhan inginnya supaya kita itu ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya anak-anaknya itu mencari, sebelumnya Tuhan mencari kita, kita harus respon ya kepada Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Dan dikatakan ya, kalau kita mau diberkati, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Berbalik ya, ini berbalik. Dengan puasa, menangis, mengadu, ini bertobat. Ya, kita harus bertobat. Tiup sangkakala, umumkan ada puasa kudus, semua orang suruh puasa. Dan orang tua, anak-anak, imam, pelayan, semuanya supaya sama-sama memohon, bersama-sama bertobat, berdoa. Ya, mengapa? Bagaimana caranya bertobat, saudara? Cara bertobat itu, saya sudah bacakan tadi Roma 12 ayat 2 itu mengatakan supaya kita itu jangan seperti dunia ini. Ya, saya bacakan ya. 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya kehendak Allah titik 2, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi kita mesti dirubah pikirannya, paradigmanya. Saudara, orang bertobat itu tidak bisa hanya mengatakan saya mau bertobat, menangis-nangis. Tetapi semua itu yang mempengaruhi adalah pikiran. Ya, jadi pikiran itu mengontrol hidup. Hidup kita ini dikontrol oleh pikiran. Dan pikiran itu merupakan medan peperangan, ya, medan peperangan, battleground. Merupakan medan peperangan. Karena di dalam otak manusia itu ada otak mamalia, otak reptilia, dan otak manusia. Tergantung mana yang banyak diberi makan. Ya. Karena dari pikiran itu akan pikiran kita merupakan kuncinya bagaimana kita bisa beroleh damai. Bagaimana kita mau berubah dari pikiran yang lama kepada pikiran yang baru. Bagaimana kita bisa berbahagia. Karena kita itu, iblis itu selalu mempengaruhi. Ingat ya, waktu Adam dan Hawa. Mereka tenang-tenang hidup di Taman Eden. Iblis mengganggu terus. Ya, tapi saudara, iblis itu mengganggu kalau kita memang hati kita, pikiran kita itu memikirkan sesuatu. Kalau kita tidak pernah memikirkan, ya tidak digoda. Tapi karena kita mulai memikirkan, kita digoda. Ya, jadi kalau kita mau bertobat, yang bertobat itu yang dirubah cara berpikirnya. Kalau itu sebabnya disuruh pikiran kita tuh diberi makan. Coba ya berikutnya ya. Mengapa, bagaimana mengatasi godaan itu? Supaya kita isi pikiran dengan kebenaran. Kebenarannya ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman perkataan yang keluar dari firman Allah, ya. Jadi ini kalau saudara baca Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus karena lapar jadi dicobai supaya menjadikan batu menjadi roti. Ya, kalau dia tidak lapar tidak dicobai untuk menjadikan roti ya karena lapar. Tetapi Tuhan Yesus ingat bahwa manusia itu hidup dari firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Nah, karena Tuhan Yesus ini menghafalkan, ini kan ada di Mazmur ya, sudah mengajar pada kita bahwa kita itu manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Jadi saudara itu cobaannya ya. Jadi maka kita perlu membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang merusak, yang destruktif. Ya. Apa pikiran yang merusak itu? Sifat kita yang lama. Kalau saudara membaca di Efesus, di Kolose, ya semua Paulus memberitahu matikan sifat yang lama. Lalu kita hidup di dalam terang Tuhan. Nah, jadi sifat lama itu saudara selalu mengganggu, ya. Ada yang mengatakan bahkan temperamen itu nggak bisa diubah. Bisa, saudara. Kalau kita bersama Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam saudara, saudara dapat berubah. Sifat yang lama itu bisa dibuang, ya. Dia akan menggoda saudara, mengganggu saudara, tetapi kita fokus pikiran kita tidak mau melakukan lagi. Kebiasaan-kebiasaan, misalnya orang merokok yang sudah bertobat, orang yang minum minuman keras, orang yang pikirannya diganggu dengan pornografi, misalnya pikirannya diganggu dengan banyak, ya kadang-kadang tidak yang berat-berat ya, misalnya selalu nonton sinetron sampai dia lupa melakukan tugas-tugasnya. Daripada ke gereja, mau ikut jam doa, mau ikut ibadah, aduh lagi sinetronnya rame. Mereka mau menghabiskan nonton sinetron. Nah, itu semua itu godaan. Jadi beda-beda siap godaan itu kepada setiap orang. Tapi godaan itu sudah jelas menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, supaya kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi kita harus membuang sifat lama, kita usir si iblis dari pikiran kita, dan gangguan kita itu jadi dari diri sendiri, dari setan, dan dari dunia ini. Ya, dunia ini menawarkan ya terus. Ya itu sebabnya orang buat film supaya orang suka nonton film. Orang membuat sinetron itu supaya orang ketagihan karena ingin tahu apa selanjutnya, apa selanjutnya. Ya sekali-sekali saya pernah nonton, saudara. Jadi saya tahu itu kadang ya kalau pada waktu nonton memang pengen tahu terus ya. Tetapi saya sadar dan kalau ada tugas-tugas ya matikan, gak usah dilanjutkan karena kan nanti bisa dilanjutkan lagi ya, tidak harus diselesaikan. Jadi jangan ikuti nilai-nilai sistem dunia ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Bunyinya demikian, saudara. Tetapi ini 2 Petrus, 1 Yohanes ya. Pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Jadi yang ada di dunia ini keinginan daging dan keinginan mata. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, caranya iblis mengganggu itu kita itu mengikuti nilai-nilai dunia. Ya, nggak apa-apa. Ya, seperti kepada Hawa itu kan diganggu, nggak apa-apa, buah itu enak. Masa jadi mula-mulanya tuh karena timbul keinginan, karena kitanya punya keinginan, itu sebabnya diganggu sama iblis. Ya, pada waktu kita lapar diganggunya makanan. Pada waktu kita mau dekat sama Tuhan, kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan, diganggunya semua nilai-nilai dunia ini. Ya, keinginan-keinginan kita. Nah, kalau kita sudah mulai mau sesuatu keinginan, kita meragukan firman Tuhan. Jadi seperti Hawa, masa sih
Iblis hanya berkata, masa sih Tuhan bilang kamu akan, enggak, coba makan aja, enggak akan mati. Nah, Tuhan bilang akan mati itu kan rohaninya, tetapi iblis memberitahu mati fisiknya, ya. Jadi Hawa mulai coba-coba, dia ambil buahnya, ya terus dia kasih lagi ke suaminya. Nah, memang di situ suaminya tidak melarang dia, ya. Jadi terus dia ambil, ya. Jangan saling menyalahkan. Tapi akhirnya mereka saling menyalahkan, ya. Jadi dia waktu ambil buahnya dimakan, iya enak. Karena terus cing, mereka akhirnya tahu bahwa mereka dirinya telanjang, ya. Jadi itu sebabnya mereka sudah jatuh dalam dosa. Tadinya kalau enggak kita enak ya tinggalnya di Firdaus terus, ya. Tetapi akhirnya jatuh dalam dosa dari banyak kesusahan hidup ini. Nah, mula-mula godaan tuh begitu. Punya keinginan, lalu meragukan firman Tuhan, lalu kita kenalah tipu. Ya, karena si iblis itu kan yang jahat, ya. Mau ganggu kita supaya jauh dari Tuhan. Karena kita kena tipu, kita akhirnya tidak taat. Kalau kita tidak taat, kita kalah. Ya, kalau kita kalah, ya mati akhirnya, ya. Gitu ya, mati. Nah, saudara, jadi bagaimana caranya supaya kita bertobat? Jadi caranya kita harus mengisi kepikiran dengan kebenaran, kita bebaskan pikiran dari hal-hal yang merusak, dan jangan ikuti nilai atau sistem dunia ini. Ya, jadi kepada siapa kita bisa berharap? Dalam keadaan resesi dunia ini sekarang ini, ya. Waduh, tiap hari beritanya tentang resesi, tentang uang, tentang keadaan ekonomi, tentang ini, ya, perubahan cuaca, di mana-mana kepanasan. Orang sampai ada kebakaran karena panas di luar negeri, ya. Di Indonesia ada tempat-tempat yang panas sekali, tetapi ada juga yang dingin. Memang tidak sepanas seperti di luar negeri yang ada summer. Mereka sedang kepanasan sekali. Ya, jadi saudara, kita tetap harus dekat pada Tuhan dan jangan sampai terganggu. Ya, harapan kita hanya kepada Allah. Ya. Isilah hari-hari saudara dengan firman Tuhan. Ya, mendengarkan, membaca, mempelajari, merenungkan, hafalkan kalau bisa, ya. Dan kita lakukan. Jadi jangan hanya mendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan saudara, yang menolong saudara juga bisa menguatkan saudara itu teman-teman, ya, supaya ada support, ya. Kalau saudara bersekutu, saudara ikut persekutuan Bible Study, saudara ikut pertemuan kaum muda, pertemuan kaum wanita atau kaum pria, anak-anak, semuanya itu saudara sekolah Injil liburan, ya. Kalau saudara ikut persekutuan itu saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi saudara ada kelompok pemuritan, ya. Ada kelompok, ada partner doa. Saudara berdoa bersama-sama, mempelajari firman Tuhan bersama-sama, ya. Jangan lalai ikut sekolah minggu, karena dari sekolah minggu itu kita belajar firman Tuhan. Jadi kita hidupnya didekatkan kepada Allah, dijauhkan daripada cobaan-cobaan. Ya, saudara mau beroleh berkat? Apa syarat dan ketentuannya? Bertobat, ya, bertobat dan isilah pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Dan isilah hidup saudara jangan mengikuti dunia ini, ya, tetapi ubahlah budimu, ya. Karena semua itu informasi masuk di kepala. Tapi kita ada Roh Kudus, sehingga kita olah dengan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, saudara menyukai, saudara bisa melaksanakan. Ya, from your head to your heart, and then to your hand, untuk dilaksanakan. Ya, kalau kita sudah sering melaksanakan, akhirnya menjadi habit.
Kalau sudah menjadi habit itu kita sudah bisa dijauhkan dari cobaan-cobaan, ya. Jadi kita harus berharap kepada Allah. Terima kasih Tuhan atas pelajaran Alkitab hari ini dari Yoel pasal 2. Biarlah Tuhan orang-orang yang mengikuti ini mereka mau belajar firman-Mu, mereka mengerti firman-Mu, mereka mau hidup dekat dengan Engkau, semakin hari mereka semakin dekat dan mereka beroleh berkat karena mereka bertobat dari kelakuannya yang lama dan menyenangkan hati Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan kesukaannya adalah firman Tuhan, sehingga mempelajari firman-Mu hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami percaya akan janji-janji Tuhan dan kiranya semua orang ini akan beroleh janji Tuhan karena mereka mau bertobat. Amin. Sekian saudara-saudara ya. Lain kali kita belajar lagi.